Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Analisa Pagi. Di video kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Hari ini teman-teman tanggal 23 Februari kita udah dapat beberapa data khususnya untuk dari rapat FOMC dini hari tadi, dan hari ini kita bakalan dapat juga data soal CPI untuk Uni Eropa. Ini jam 5 sore ya. Bisa teman-teman perhatikan nanti seperti apa. Ini jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi hati-hati, mungkin ada volatilitas yang mungkin terjadi pada market lagi. Kalau kita lihat dari forecastnya, CPI diprediksi naik. Artinya inflasi di Uni Eropa diprediksi bakalan meningkat, teman-teman. Terus juga dari Amerika Serikat kita bakalan dapat soal PDB mereka. Ya, ini cukup penting juga untuk kita lihat seperti apa kondisi ekonomi secara menyeluruh untuk Amerika Serikat. Terus juga ada klaim pengangguran awal dan inventory minyak mentah. Itu beberapa news. Kita akan langsung masuk ke pembahasan untuk isi daripada pidato atau FOMC meeting ya, tadi malam teman-teman, atau tadi dini hari jam 2 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi kalau kita lihat sih ini ada dokumennya. Ini aku udah download ya. Bukan download sih. Ya, intinya itulah. Ini panjang banget, teman-teman. Jadi intinya ini berbicara soal bagaimana kondisi daripada eh, review mereka soal kondisi inflasi, kemudian juga bagaimana perdagangan, bagaimana ya banyak hal lah yang menyangkut soal market ekonomi. Tapi kita akan langsung skip aja. Kita cari kesimpulan-kesimpulan yang mungkin bisa kita perhatikan. Itu ada di bagian paling bawah. Nah, tadi itu ya. Nah, yang ini. Ini kita lihat ya apa yang menjadi yang bakalan efektif mulai 2 Februari 2023. Ini dari komite ya. Jadi yang pertama mereka bakalan tetap mempertahankan suku bunga. Ini ada range-nya teman-teman. Suku bunga di antara 4,25% sampai 4,34%. 4,75%, sorry. Berarti ada range di sana sekitar 4,5 ya. Ada di 4,25 sampai dengan 4,75. Itu adalah range di mana suku bunga kemungkinan bakalan naik turun di posisi itu. Which is kalau kita compare sama posisi saat ini, suku bunga itu masih di poin 47 4,75, dan ini masih ada possibility buat naik lagi teman-teman, mungkin bisa naik sampai ke 5. Jadi nanti di titik di mana inflasi sudah berhasil dikendalikan, itu akan kemungkinan range-nya itu ada di suku bunga tersebut di 4,25 sampai 4,75. Jadi ini masih kita melihat ke depan ya. Untuk sekarang sih suku bunganya masih cenderung tinggi. Mungkin ke depannya bakalan lebih stabil lagi di range tersebut untuk em, ya strategi dari The Fed, karena mereka masih hawkish teman-teman, masih pengen nurunin suku bunga sampai 2%. Jadi ya kebanyakan dari anggota komite yang kemarin itu mereka masih cenderung hawkish ya. Masih cenderung stick sama mereka punya target. Terus ini juga ada beberapa istilah yang mungkin agak bingung untuk saya pahami ya. Ini soal conduct overnight purchase agreement. Operation with minimal bid rate itu di 4,7. Ini sepertinya seperti obligasi yang bakalan di buyback. Karena mereka melakukan perjanjian untuk membeli kembali soal overnight purchase. Ini sebesar 4,75% untuk returnnya, dan dia akan melakukan pembelian sebesar 500 billion US dollar, which is sangat banyak. Dan ini ada beberapa agreement yang bakalan mereka lakukan pembelian. Ini mungkin merujuk sama yang namanya ya obligasi sepertinya teman-teman. Jadi mungkin masih bakalan ya berperang melawan inflasi. Kalau kita lihat juga dia ada bilang soal mortgage backed securities. Ini akan menjadi fokus untuk The Fed ya, kemana saluran dana yang mereka akan lakukan. Jadi mereka fokus untuk menyelesaikan pembayaran utang
yang berbasiskan dengan mortgage backed securities. Jadi perusahaan-perusahaan atau institusi yang punya utang itu akan fokus disuntik dulu sepertinya oleh the Fed. Ya itu sih mereka berfokus buat mengamankan ekonomi terlebih dahulu karena kan banyak sudah perusahaan-perusahaan terutama perbankan yang udah kesulitan likuidasi di mana mungkin banyak orang yang ngajuin KPR mereka nggak sanggup bayar karena ekonomi yang bermasalah otomatis sirkulasi perputaran uang di perbankan itu bermasalah banyak orang-orang yang minjem duit tapi mereka nggak bisa lunasin kenapa ya karena ya pekerjaan itu kan kemarin kita udah lihat ya bagaimana ketenaga kerjaan itu cenderung banyak yang eh, dapat PHK dan lain sebagainya sehingga mungkin orang-orang yang bermasalah tersebut itu melakukan atau mengajukan mungkin penundaan kewajiban pembayaran utang sehingga ini kan bikin sulit ya perbankan sementara mereka menawarkan suku bunga yang agak tinggi otomatis bagaimana cara perbankan itu membayar bunga-bunga orang-orang yang melakukan deposito misalkan kalau yang minjem aja ini belum lunasin, artinya belum ada perputaran uang yang baik. Jadi The Fed sepertinya melakukan kebijakan untuk suntik dana buat perbankan. Itu kurang lebih yang saya lihat. Terus ini ada beberapa vote juga di 2 PM, 2 ya jam pagi tadi ya. Pagi tadi itu ada poin-poin yang harus kita perhatikan, terutama soal spending dan juga production. Ini berarti merujuk sama manufacture dan juga jasa ya. Ini mereka sangat-sangat concern karena mereka melihat kondisinya sekarang unemployment rate itu sudah remain low, dikatakan bakalan turun. Tapi kita harus tetap hati-hati sama potensi inflasi yang bakalan menguat lagi. Terus yang jadi fokusnya juga sama Rusia against Ukraine. Ukraine itu masih dalam kondisi konflik kemanusiaan dan juga ekonomi. Ini akan berdampak tentunya sama yang namanya energi. Ingat Rusia kemarin udah mengurangi produksi dari minyak mereka cukup signifikan. Negara Uni Eropa sudah membatasi pembelian minyak dari Rusia. Jadi ya ini mungkin akan berdampak sama pergerakan dari harga oil yang naik. Nanti kita akan coba review sedikit gimana harga oil. Terus ini ya mereka masih tetap fokus 2% target mereka dan ya mereka masih akan tetap nanti membuat harga atau membuat suku bunga itu stabil di kisaran 4,5% sampai 4,3/4 itu bakalan menjadi fokus mereka nanti. Itu sih untuk sekarang nggak terlalu gimana-gimana. Terus dari berita yang lain ini ada soal FOMC meeting few participant vote itu rising 50 basis point. Ada beberapa partisipan yang setuju kalau suku bunganya naikin aja 50 basis point. Tapi ini masih sedikit ya, a few sedikit. Terus ada berita juga soal interest rate. Ya ini sih berita yang tadi nggak terlalu gimana-gimana. Terus kalau kita cek juga ini ada berita soal apa ini? Coba kita pakai terjemahan. Setelah ledakan FTX, oke. Nah ini sedang kerjasama nih. Ada kerjasama antara IEX berbincang dengan Coinbase untuk membuat pertukaran kripto diatur secara federal. Berarti IEX ini lagi mencoba bekerja sama Coinbase gimana supaya mereka bisa legal di negara federal which is Amerika ya. Ada exchange yang masuk ke bursa Amerika. Terus ini apa lagi? Ini wazir yang akhirnya menutup teman-teman menutup Wazir X Shutter NFT Marketplace menutup marketplace mereka. Jadi mungkin sepi peminat ya, mereka kalah bersaing sama OpenSea dan Wazir itu akhirnya tutup untuk market NFT mereka. Ya, mereka shutdown NFT marketplace. Jadi ya bad news lah buat kondisi dari market NFT karena mungkin peminatnya yang sedikit khususnya di Wazir. Terus ini ada berita soal Hong Kong Crypto Hub yang rame teman-teman. Jadi Hong Kong salah satu negara di China ya. Ya ini dapat otonomi khusus lah dari pemerintah China. Saat ini mereka kemungkinan besar adalah menjadi negara yang melegalkan kripto atau boleh kripto di daerah dari Hong Kong ini. Which is ini sebenarnya bagus setelah
kemarin di tahun lalu itu 2 tahun lalu Cina sendiri itu ngeban Bitcoin dan kawan-kawan. Penambangan dilarang, transaksi pun dilarang, bank-bank dilarang buat kerjasama. Sepertinya ini ada angin segar untuk daerah Hong Kong. Sepertinya khusus boleh nih, boleh meregulasi kripto. Jadi good. Ya ini berita yang tadi. Terus ini berita soal Bitcoin address with balance 1K, di atas dari 1K. Ini mengalami, sorry ini bisa kita trial nggak sih? Kita harus sign up. Jadi intinya itu berita soal bagaimana jumlah holder Bitcoin yang punya kepemilikan di atas 1000 itu mengalami penurunan, teman-teman. Ini berita yang mengejutkan. Oke, itu dari beberapa news. Gimana untuk pergerakan dari market Bitcoin? Hari ini Bitcoin turun ya. Kemarin sempat drop sampai 23,6. Ini udah terkonfirmasi drop setelah Bitcoin gagal mempertahankan level 24.000. Akhirnya Bitcoin terjun bebas karena memang dari news FOMC meeting juga cenderung masih terbilang hawkish. Jadi secara overall pergerakan Bitcoin masih bergerak di dalam sebuah ascending channel. Kita sudah bahas kemarin. Ini ascending channel sementara posisinya seperti ini, satu, dua. Nah, sekarang kita ongoing menuju level support. Berarti untuk target yang realistis buat Bitcoin itu di sekitaran 22.700 atau mungkin di area 23 ribuan. Itu mungkin bisa berpeluang menjadi tempat yang cukup baik buat Bitcoin. Terutama kalau dia sideways di level tersebut dan dia kembali menguat lagi. Karena mungkin masih ada satu kali kenaikan yang sangat berpeluang terjadi pada Bitcoin. Itu mungkin bisa dicapai oleh Bitcoin ke 26.000, 27 ribuan. Itu teman-teman bisa note, mungkin suatu hari bakalan tercapai karena kalau kita lihat untuk pola sorry, ascending channel itu pergerakannya memang cenderung korektif biasanya, tapi ada 3 kali kenaikan, 1, 2, 3, baru dia koreksi. Maka kalau ini yang terjadi, maka kita mungkin masih bisa melihat 1 kali kenaikan lagi terjadi pada Bitcoin untuk kedepannya. So, nantikan aja. Untuk segi volume perdagangan cenderung agak melemah di perdagangan kemarin. Terus gimana kalau kita cek dia di time frame 4 jam? Nah, di time frame 4 jam pergerakan Bitcoin ini falling down daripada yang namanya ascending triangle. Ini yang merah ini ya. Polanya sekarang cenderung sudah breakdown, teman-teman, dan posisi daripada Bitcoin ini menuju kepada level support seperti yang saya bilang tadi, level 22.700 dan 23.000 itu sangat-sangat mungkin buat dicapai buat Bitcoin. Level tersebut ternyata ada EMA 200 dari time frame 4 jam yang mungkin bisa menahan pergerakan Bitcoin. Dari segi volume, market maker, smart money ini udah pada turun. Berarti banyak yang jual, teman-teman. Jadi itu sih untuk buat pergerakan Bitcoin sementara dia lagi ketahan di level support, masih ada possibility buat balik turun lagi ke 23 ribuan. Ya, semoga bisa dapat diskon lah. Mungkin teman-teman ada yang mau serok di level tersebut, ya hopefully dia bisa lanjut kembali naik. Indeks dolar gimana? Indeks dolar menguat guys. Kemarin setelah FOMC meeting, indeks dolar kembali menguat ke 104,5. Ini cukup menarik untuk kita lihat karena level ini menjadi level yang sangat-sangat sulit buat diraih oleh indeks dolar. Indeks dolar sendiri naiknya perlahan banget. Tapi ya arahnya masih cenderung naik lah untuk sekarang. S&P 500 kemarin tertekan lagi ya, sementara dia lagi ketahan di EMA 200 dan dia masih bisa mempertahankan level tersebut, which is masih bagus untuk tren kedepannya. Mungkin masih bisa naik nih untuk saham-saham Amerika. Kita sempat bahas oil. Oil gimana? Oil hari ini ternyata drop, teman-teman. Ini WTI oil cenderung mengalami penurunan padahal ada banyak news soal kenaikan harga daripada oil. Tapi ya realitanya sementara sih dia masih dalam fase koreksi. Kita tetap waspada aja kalau oil nanti kedepannya bakalan menguat karena seiring dengan produksi yang dikurangi oleh Rusia dan juga permintaan ekonomi yang mungkin bakalan lebih pulih ke depannya. Jadi itu sih beberapa news ya.
Dan juga pergerakan dari market Bitcoin so far gitu aja. Menurut saya market masih cenderung bakalan korektif. Dan teman-teman kemarin juga ada yang bilang di RSI ada bearish divergence. Yes, confirm bearish divergence dan posisinya sekarang koreksi teman-teman. Jadi Bitcoin arahnya kemana? Jangka pendek dia mungkin masih dalam tren koreksi. Kalau untuk jangka panjang atau menengah, mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita mesti lihat dulu nih Bitcoin bakalan kemana. Masih ada possibility dia buat naik deh ke 26.000 something. Ya, kalau kalau ini catatannya kalau market positif dan juga ya dia mantul di kisaran level 23.000. Jadi masih ada possibility buat naik satu kali lagi kira-kira. Baru at the end dia nanti drop turun dalam mungkin ke 19.000. Ya kita nggak tahu. Tapi itu jangka pendeknya. Dan semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.